Beranda kamu penuh drama, gosip, dan tren yang gak habis-habis. Jangan scroll sendirian, temenin pagi kamu bareng Zahra di What's on Your Page, program pagi paling update yang ngebahas semua yang lagi rame di timeline kamu. Setiap minggu dari jam 7 sampai jam 8 pagi cuma di 102,1 FM SDS Radio. Allow me to reintroduce myself. My name is... Kamu lagi dengerin What's on Your Page, semua yang lagi rame di brand kamu, dari musik sampai berita. Cuma di 102,1 FM Gen Z punya radio. Selamat pagi Sobat Scroll, welcome back di What's on Your Page. Bareng aku Zahra dan kita bakal scroll bareng-bareng tren apa aja sih yang ada di minggu ini. Mulai dari TikTok yang viral, berita yang rame dibahas, sampai lagu yang lagi naik daun. Jadi jangan lupa siapin kopi, terus jangan lupa scroll sosial media kamu mulai dari Instagram, X, TikTok, sampai ke Telegram mungkin, dan nyalain volume kamu karena semuanya akan kita bahas kumpas tuntas di sini cuma di 102,1 FM SDS Radio.
Nah, lagu pertama yang tadi baru aja kita dengerin itu adalah lagu yang ada di soundtrack film Hannah Montana The Movie. Lagu ini dinyanyiin oleh Miley Cyrus sebagai Hannah Montana dan ditulisnya oleh Taylor Swift dan Martin Johnson. Lagu ini dirilis tahun 2009. Dan kenapa sih lagu ini bisa hype lagi sekarang? Karena lagu ini jadi lagu nostalgia Gen Z dan milenial terhadap era Disney 2000-an. Dan dipakai juga nih di banyak di TikTok atau Reels dengan tema pulang kampung, kembali ke masa kecil, atau healing. Nah, setelah dengerin lagu tadi, kali ini aku akan bacain berita buat kalian. Nah, kali ini berita datang yang agak kurang enak. Ini adalah berita sedih. Ada kabar duka dari dunia musik Indonesia. Musik arranger, songwriter, singer, and entertainer Gusti Irwan Wibowo atau yang akrab disapa Gusti Tio has sadly passed away at the age of 25. Berdasarkan pernyataan manajemen Gusti Irwan Wibowo sendiri melalui manajer Pinkan, penyebab kematiannya adalah terjatuh di kamar mandi pada hari Minggu 15 Juni 2025 di Bandung. Beberapa laporan menyebut masalah jantung, namun ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh keluarga atau manajemen, sehingga perlu diwaspadai. Informasi ini dari manajemen saat ini adalah yang paling terpercaya. Lagu-lagu yang diproduseri oleh Gusti Irwan Wibowo sendiri atau Gusti TV itu adalah mulai dari lagu-lagu Sal Priadi, Nadine Amiza, hingga Ardhito Pramono. Gusti Tio sendiri lahir di Bekasi pada 28 November 1999. Ia merupakan putra dari musisi senior Timur Priyono. Namun, ia memilih menapaki karirnya sendiri, sosok serba bisa, penata musik, komposer, penyanyi, komika, hingga penyiar radio. Di tahun 2023, ia merilis album solo yang berjudul Duh Gusti. Dan lagunya yaitu Diculik Cinta masuk ke soundtrack film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Peristiwa meninggalnya Gusti Tio ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juni 2025. Gusti Tio dan teman-teman awalnya menginap di sebuah penginapan di Lembang. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, ia masuk ke kamar mandi dan tak kunjung keluar hingga pukul 03.00. Saat tak ada respons, teman meminta keamanan membuka paksa pintu pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan petugas keamanan serta teman-teman menemukan Gusti Tio dalam keadaan tak bernyawa. Menurut dokter, hasil visum awal tak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan keterangan keluarga, mendiang sempat mengeluhkan pusing dan dokter mendiagnosis tekanan darah yang tinggi, yang diduga memicu gangguan jantung atau serangan jantung. Kabar duka ini mengejutkan banyak pihak, mulai dari rekan artis hingga rekan musisi-musisi Indonesia, mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa kepada pihak keluarga dan pihak manajemen. Rekan artis seperti Ananta Rispo menulis di laman komentar, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun @Gustitio. Orang baik banget." Vidi Aldiano juga berkomentar, "You will be missed." Ucapan bela sungkawa membanjiri media sosial dan netizen menyebutkan kehilangan besar bagi konten hiburan dan kreatif. Jenazah dibawa ke rumah duka di Bekasi, disolatkan di Puri Gading, Pondok Gede, dan kemudian dimakamkan di TPU Jatisari 2 pada Minggu sore 15 Juni 2025. Pihak keluarga menyatakan kepergian Gusti Tio sebagai musibah dan telah menerimanya dengan lapang dada. Kehidupan Gusti Tio menyisakan karya menggelitik, inovatif, dan penuh kehangatan. Kepiawaiannya merangkai nada dan canda akan terus dikenang oleh rekan-rekan dan juga sahabat-sahabat serta keluarganya. Nah, Sobat Scroll, itu tadi laporan lengkap perihal kepergian musisi multitalenta Gusti Tio. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan dikuatkan pihak keluarganya. Semoga inspirasi musik dan keceriaannya selalu hidup dalam ingatan. Nah, Sobat Scroll, kali ini setelah aku membacakan news tentang Gusti Tio has passed away, aku akan memutarkan lagu dari Sal Priadi yang judulnya I Like to Watch You Sleeping. So, jangan kemana-mana, tetap di What's on Your Page di 102,1 FM SDS Radio.
lebih sering menganga. Aku lihat ada tempat longgar di sana. Aku ingin tinggal di belakang gigimu. Aku banyak takutnya, misalnya kehilangan dirimu sekali lagi dan patah hati. Perasaan sendiri bukan hal yang aku suka. Hal yang paling ku suka di dekatmu, kau adalah orang favoritku. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, isinya namamu. Huruf besar semua dan hitungan ke 1000. 1000 tahun lagi maksudku. Hiduplah terus, ada terus, seperti tokoh kartun di televisi itu. I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi malam mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru. Berdua di sana. Menjadi gurih hujan yang diharapkan setelah musim kemarau sangat ada. Serba bahkan deras jatuh ke bumi. Menyirami bunga-bunga indah, mekari Yesus, hutan-hutan raksasa itu. I'd like to watch you sleeping. Like to watch you sleeping. Lebih sering menganga. Aku lihat ada tempat longgar di sana. Ku ingin tinggal di belakang gigimu. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa dan perasaan yang lama ini menyentuh diriku. Nah, lagu yang barusan aja kita denger tadi itu adalah lagu yang judulnya I Like to Watch You Sleeping dari Sal Priadi. Lagu ini mengungkapkan perasaan cinta yang sangat mendalam dan intim. Nah, dari penggalannya aja ada I like to watch you sleeping, lebih sering menganga, atau lihat ada tempat longgar di sana. Menggambarkan keinginan penyanyi untuk selalu berada di dekat orang yang dicintainya,
bahkan ketika mereka sedang tertidur. Ini menunjukkan rasa nyaman, kedekatan emosional, dan kerinduan yang penuh cinta. Penggalan lirik berikutnya menunjukkan adanya rasa takut, yaitu aku banyak takutnya. Misalnya, kehilangan dirimu sekali lagi bukan hal yang aku suka. Artinya, penyanyi sangat bergantung secara emosional dan mencintai seseorang dengan begitu dalam hingga takut suatu saat akan kehilangan. Memang Sal Priadi ini terkenal dengan lirik-liriknya yang puitis sekali ya Sobat Scroll. Nah, selanjutnya nih aku akan tetap terus nemenin kalian dengan di segmen Travel Talks. Grab your passport, grab your ticket, and go to the moon. Lagi liburan di Bandung gini, enaknya sarapan apa ya sebelum mulai jalan-jalan? Oh iya, kan ada bubur DPR di sini. Bubur DPR ini bukan bubur biasa, tapi bubur ala kanton seperti di Hong Kong yang menu dan toppingnya bervariasi. Bubur DPR teksturnya yang lembut, nggak begitu cair ataupun kental, disajikan dengan tambahan jamur dan pangsit goreng di atasnya, seperti pengganti kerupuk. Dengan pilihan menu bubur yang beragam, ada bubur saikoro, bubur ayam, dan bubur udang. Juga bisa request tambahan topping sumsum tulang, angsio cekertan tulang, dan onsen egg. Bisa juga tambahin kondimen chili oil, minyak bawang, dan daun wungsu. Jadi jangan lupa kalau lagi di Bandung dan pengen banget sarapan bubur tapi mau cobain makanan bubur dengan variasi dan suasana makan yang baru, langsung aja ke toko bubur DPR yang ada di Jalan Brigadir Jenderal Katamso nomor 66 Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Toko bubur DPR buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang loh. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke sana. Selamat datang di Travel Talks. Nah, Sobat Scroll, kali ini segmen ini khusus selama 15 menit aku akan berbagi tentang destinasi seru untuk kamu yang doyan jalan-jalan. Apalagi kan sebenarnya kita masukin libur semester ya. Seminggu atau 2 minggu lagi mungkin ya, ini bisa terhitung guys dari sekarang. Nah, hari ini aku bakal bahas liburan ke Singapura. Dan gak lengkap sih kalau ke Singapura itu kita mampir ke Sentosa. Buat tempat kita endingnya bakal nge-highlight Wings of Time, yaitu pertunjukan malam yang wajib banget ditonton di sana. Yap, negara kecil tapi super maju ini selalu punya cara buat bikin kita betah banget ada di sana. Ya walaupun luasnya nggak lebih besar dari Jakarta loh Sobat Scroll, tapi vibesnya beda banget, kayak bersih, terus nyaman dan teratur banget. Nah, mulai dari transportasinya yang rapi, kotanya yang bersih banget, sampai teknologi dan hiburan yang serba mutakhir, dan itu kayak wow, gong banget ya di situ. Cocok banget buat kamu yang pengen short escape, weekend trip, atau healing tanpa harus jauh-jauh ke Eropa. Di sana tuh soalnya kayak serba ada dan emang lengkap banget guys. Kalian mau belanja, ada Orchard Road. Kuliner, jangan lupa jajan chili crab, Hainanese chicken rice, atau kayak toast di Hawker Center. Buat foto-foto juga ada banyak banget itu tempat-tempat yang instagramable. Apalagi kayak tanamannya aja itu kayaknya kalau dari sana tuh kayak estetik gitu. Padahal di Indonesia juga ada tanaman kayak gitu banyak, tapi enggak tahu ya, di sana tuh kayak vibesnya kayak semuanya serba bagus dan kayak instagramable banget. Itu sangat-sangat mendukung feed Instagram or stories kalian. Banyak banget spot yang estetik, mulai dari Marina Bay Sands, Garden by the Bay, sampai ke mural kece di Haji Lane. Dan kayak kalian kalau mau foto jalannya doang juga nih kayak itu udah estetik, dan itu bisa banget kalau kalian mau ngasih makan Instagram kalian. Nah, tapi hari ini aku pengen highlight salah satu area yang jadi playgroundnya Singapura, yaitu Sentosa Island. Yes, Sentosa Island adalah pulau buatan. Dan pulau buatan ini jadi pusat hiburan dan atraksi yang wajib kamu datengin. Dan di akhir segmen nanti aku bakal cerita pengalaman seru nonton show paling keren di sana, yaitu Wings of Time. Pertunjukan cahaya dan air di tepi pantai yang bener-bener kayak gak boleh banget dilewatin. Itu kayak experience yang gak akan terlupakan gitu. So, siap-siap buat scroll destinasi, catat itinerary, dan hayo jalan-jalan bareng Travel Talks. Nah guys, sedikit overview juga tentang Singapura lagi. Ibu kota negara ini kan dikenal dengan bersih, aman, dan super duper ramah wisatawan. Salah satu destinasi paling ikonik di Singapura ya adalah Sentosa Island atau pulau wisata dengan moto The State of the Fun. Kayak motonya aja State of Fun itu kayak
ya berarti dia sangat-sangat menyenangkan dan seru banget di sana. Apa aja sih yang ada di sana? Nah, di Sentosa Island ini kamu bisa mencoba Universal Studio, Sea Aquarium, Skyline Lodge and Skyride, dan akhirnya menutup malam kalian dengan Wings of Time. Itu pertunjukan yang spektakuler banget di tepi Siloso Beach, dijamin bikin kamu speechless guys. Nah, Sobat Scroll, jadi awalnya Sentosa Island adalah sebuah pulau resort yang terletak di bagian selatan Singapura. Wow, dan merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer, baik untuk turis internasional maupun warga lokalnya. Nah, awalnya nih ya, Sentosa Island adalah pangkalan militer Inggris yang disebut Pulau Belakang Mati. Iya bener, kayak aneh gak sih, kayak Pulau Belakang Mati. Belakang itu BLAKANG, bener-bener kayak belakang gitu, nggak ada belakang. Nah, namun sejak tahun 1970-an, pemerintah Singapura akhirnya nih mengubah menjadi pusat rekreasi dan hiburan. Dan kini dengan slogan resminya Sentosa Island dikenal dengan sepopuler itu ya. Nah, slogan resminya adalah The State of Sun, yaitu sebuah tempat di mana segala bentuk kesenangan dan petualangan bisa ditemukan. Jadi kayak yang awalnya itu pangkalan militer yang disebutnya aja kayak Pulau Belakang Mati, kayak nggak ada funnya gitu. Nah, sekarang diubah nih tahun 70-an sih ya diubahnya. Nah, dan sekarang tuh slogan resminya adalah The State of Fun. Jadi kayak sangat diubah 180 derajat banget sama pemerintah Singapura yang awalnya Pulau Belakang Mati yang gak ada orang yang mau ke sana gitu kan. Akhirnya sekarang semua orang malah ke sana, dan di situ banyak banget wahana dan wisata-wisata yang bisa kita kunjungin. Nah, buat kalian yang mau ke Sentosa atau ini bisa kalian masukin ke dalam wishlist kalian, ke dalam rencana kalian. Nah, aku mau kasih tahu ada beberapa cara mudah untuk mencapai Sentosa dari mainland Singapore. Nah, yang pertama kalian bisa pakai Sentosa Express Monorail. Itu dia kayak kereta gitu dari Vivo City. Itu dari Harbourfront. Itu adalah kereta yang cepat dan nyaman juga. Yang kedua, kalian bisa jalan kaki guys. Kalau misalnya emang kalian kayak seneng banget jalan kaki atau kalian penasaran, itu jalan kaki juga gak akan kerasa kok, karena selama kalian berjalan kaki kalian akan melihat pemandangan yang kayak bagus, yang eye-catching gitu. Nah, itu kalian bisa pakai boardwalk, yaitu jembatan pejalan kaki sepanjang 670 meter. Nah, bisa ditempuh sambil menikmati pemandangan laut yang kayak super nyaman banget. Terus kalian bisa mendengar deburan-deburan ombak sambil jalan, ya kan? Kapan lagi guys? Nah, selanjutnya kalian juga bisa menempuh dengan menggunakan bus, mobil, ataupun taksi. Nah, ini bisa langsung masuk ke pulau melalui Sentosa Gateway ya. Jadi kalian langsung bisa masuk ke gerbangnya. Nah, yang terakhir itu kalian pakai kereta gantung atau cable car dari Mount Faber atau Harbourfront. Itu menawarkan pengalaman visual yang menakjubkan guys. Cuma saran aku sih kalian pakai yang opsi pertama itu ya, yang Sentosa Express Monorail, karena itu jauh lebih efisien dan cepat, dan itu kayak nyaman juga kok. Meskipun kalian misalnya gak ada tempat duduk ya, kalian berdiri, itu kan emang ada pegangannya gitu, tapi itu tetap nyaman dan gak sesek gitu, kalian gak akan di zip kok. Nah, selanjutnya ini ada zona dan atraksi utama di Sentosa. Oke, penasaran gak sih guys? Jadi di Sentosa Island itu ada wilayah yang namanya Imbiah Lookout. Wilayah ini dipenuhi atraksi yang cocok banget untuk keluarga dan pengunjung dari segala usia. Jadi kayak bukan yang menakutkan banget atau yang cuma bisa dinikmati oleh umur-umur tertentu, tapi ini bisa SU ya, atau semua umur. Nah, di sini kamu bisa menemukan Sky Helix Sentosa, yaitu wahana duduk di kursi berputar sambil naik perlahan ke udara dan bisa melihat 360 derajat panorama Sentosa. Itu kayak luas banget guys. Kalian bisa melihat itu dari atas secara langsung pakai mata kalian sendiri, bukan pakai virtual atau pakai apalah itu alatnya namanya. Kalian bisa melihat secara langsung, real. Nah, terus yang kedua ada Madame Tussauds Singapore atau Museum Patung Lilin dengan figur publik dunia. Nah, buat kalian yang misalnya kayak suka banget sama artis-artis ya kayak Hollywood gitu, kesukaan kalian, tapi belum ada waktunya gitu misalnya ke tempatnya langsung, atau kalian belum bisa dapetin tiket
meet and greet-nya nih, nah kalian bisa aja ke Madame Tussauds Singapore. Nah, selanjutnya ada Image of Singapore Live, yaitu pertunjukan sejarah Singapura yang interaktif. Jadi di sana kita bisa ngeliat nih kayak sejarah-sejarah Singapura pas penjajahan atau gimana awal terbentuknya Singapura. Nah, next ada Resort World Sentosa. Resort World Sentosa ini adalah kompleks hiburan dan resort terbesar di pulau ini ya guys. Nah, seperti yang kalian tahu nih ya, di dalamnya ini ada Universal Studios Singapore, ada CEA Aquarium, ada Adventure Cove Water Park, dan ada kasino. Buat kalian yang kayak pengen mencoba keberuntungan, please jangan yang online ya, langsung aja datang ke kasino yang ada di Singapura, karena itu kayak kalian bisa melihat langsung gitu, jadi tidak mungkin tertipu lah ya. Nah, di Universal Studios Singapura ini atau yang biasa disingkat dengan USS, ini adalah salah satu taman hiburan bertema film di Asia Tenggara. Bukan salah satu sih, tapi satu-satunya guys di Asia Tenggara. Wow, dengan 24 wahana dan atraksi yang tersebar di dalam 7 zona bertema Hollywood, New York, Skiffy City, Ancient Egypt, dan Lost World, Far Far Away, dan yang terakhir adalah Madagaskar. Wow, buat kalian yang suka banget sama kartun Madagaskar ya, nih kalian boleh banget coba ke sana dan kalian akan melihat aksi-aksi, atraksi, show kayak gitu ya di Madagaskar ini. Nah, yang kedua ada wahana paling ikonik nih, yaitu Battlestar Galactica yang Human versus Hilon, yaitu dua roller coaster paralel, yang satu duduk dan satu lagi gantung dengan loop saling bersilangan, jadi kayak accelerator ya. Kalau kalian mau tahu itu kayaknya warna abu merah gitu, kayak aku juga lupa ya guys. Nah, terus selanjutnya ada Transformers The Right Revenge of the Mummy dan Jurassic Park Rapids Adventure. Nah, ini adalah wahana pop-up house yang imersif dan memacu adrenalin banget nih. Dan ini salah satu wahana yang paling sering dikunjungi, maksudnya kayak yang paling diincer, yang paling ngantri ya, ini si Transformers sama Jurassic Park ini. Nah, selanjutnya ada atraksi dan show. Ini ada 3 atraksi ya guys. Yang pertama ada Lights Camera Action. Nah, pertunjukan itu ada efek khusus ala Hollywood gitu yang disutradai langsung oleh Steven Spielberg. Nah, selanjutnya yang kedua ada Water World, yaitu aksi air dan kembang api yang spektakuler banget, yang kayak pasti kalian speechless sih. Soalnya kayak bagus banget guys. Nah, terus yang terakhir ada Shrek 4D Adventure, ada Donkey Life, dan ada pertunjukan Rhythm Track 2.0. Wow, seru-seru banget guys. Dan gak cuma itu aja dong ya, kalian bisa langsung ketemu karakter dan kayak langsung bisa foto-foto di sana gitu. Kalau kalian suka karakter apa nih, Gru and Minions ada, Elmo and Oscar dari Sesame Street ada. Dan gak cuma Elmo aja, kalian tahu yang warna biru kayak Elmo, si Cookie Monster itu juga ada. Dan kayak lengkap banget. Terus ada Transformers, ada Shrek, dan ada Princess Fiona. Dan aku kasih juga nih tips dan rekomendasi ya. Yang pertama, gunakan Express Pass atau VIP experience untuk menghindari antri yang panjang, karena itu kayak panjang banget dan Singapura panas banget ya. Jadi kalian kalau bisa juga bawa kipas portable guys. Dan ya, sebaiknya nih kalian habisin 1 hari full di sana biar kayak kalian tuh mainnya juga puas. Dan selanjutnya kita bahas adalah Wings of Time. Jadi Wings of Time ini adalah mengisahkan perjalanan burung prasejarah bernama Shahbaz yang terjebak di masa sekarang nih. Lalu Shahbaz bertemu dengan 2 sahabat manusia, yaitu Rachel dan Felix. Lalu bersama-sama mereka bertiga menjelajah waktu untuk mengembalikan Shahbaz kepada zamannya. Dalam perjalanan atas waktunya, mereka melewati berbagai era bersejarah seperti peradaban Mesir kuno, Jalan Sutra, atau Silk Road yang legendaris, zaman revolusi industri, dunia masa depan yang penuh cahaya. Kisah ini mengandung pesan tentang persahabatan, keberanian, dan perjalanan untuk pulang. Sangat menyentuh dan relatable banget untuk semua usia ya. Jadi ini gak ada batas minimal usia, jadi semua umur ini bisa nonton Wings of Time. Nah, Wings of Time ini ada di Outdoor Theater Siloso Beach, Sentosa Island, Singapura. Durasinya sekitar 20 menit, jadi nggak lama-lama lah, kayak pas emang segitu.
kalau lama-lama ngebosenin gitu ya guys. Nah, jadwal show-nya ini ada 2. Untuk pertunjukan pertama itu mulai dari 19.40 dan yang kedua yaitu 20.40. Dan jadwal ini bisa berubah saat musim liburan. Jadi cek websitenya aja sebelum datang ya. Selanjutnya bakal ada berita yang viral tentang SMK di salah satu di Pulau Jawa ya guys, yang mengadakan wisuda tapi layaknya sebuah wisuda kampus gitu, sebuah kuliah. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di What's on Your Page. Sejumlah informasi dari beberapa daerah di Indonesia kami hadirkan dalam berita Edukabar. Halo sahabat Edukabar pendengar setia. Selamat malam, selamat datang kembali di Edukabar, menyuarakan dunia pendidikan. Dengan berita edukasi terkini, saya Nidan Kofia bersama rekan saya Salsabila Pramasti, Jahra Amarahim, dan Livia Triwijayanti yang akan menemani kalian dengan berita inspiratif dan penuh makna seputar dunia pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan video dari sebuah sekolah menengah kejuruan SMK di Jawa Tengah. Bukan karena prestasi akademik biasa, tetapi karena wisuda mereka yang dilaksanakan bak prosesi kelulusan kampus ternama. Lengkap dengan toga, panggung megah, dan iringan musik yang formal. Acara ini terekam dalam video yang langsung menyita perhatian warganet. Acara ini berlangsung di salah satu SMK negeri di Jawa Tengah dan menjadi viral sejak awal Mei 2025. Momen ini bertepatan dengan akhir tahun ajaran dan menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memberi pengalaman tak terlupakan kepada para siswa. Dengan toga lengkap, panggung megah, hingga pemanggilan nama satu persatu layaknya di kampus, SMK tersebut berhasil mencuri perhatian publik. Kami ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi siswa. Ini bukan sekedar seremoni, tapi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka, ujar kepala sekolah SMK tersebut. Banyak netizen yang memuji inisiatif ini sebagai bentuk apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan siswa selama menempuh pendidikan. Dan ada juga sebagian netizen yang mengatakan ini kurang etis atau kurang baik untuk kalangan pelajar SMK yang mengadakan perpisahan seperti kuliah atau seperti universitas. Tak sedikit yang berkomentar negatif menyebut acara ini sangat sakral dan harus ada perjuangannya di setiap makna penggunaan toga dan penggunaan sidang senat terbuka. Sahabat Edukabar, kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki nilai dan perjuangannya masing-masing. Semoga bisa membuka mata dan hati kita semua bahwa setiap jenjang pendidikan layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Saya Nidan Kofia dan seluruh kru Edukabar pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya.
tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa memberikannya sebuah tawaran yang menarik. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, maka akan kuberikan engkau seorang anak. Apa? Benarkah itu Tuan Raksasa? Tentu saja, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, engkau harus memberikan anak itu kepadaku setelah berumur 15 tahun untuk aku santap. Mbok Sirni pun langsung menerima tawaran raksasa tanpa terlalu membandulikan persyaratannya, sebab akan dikaruniai oleh seorang anak. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Mbok Sirni merawat semua biji mentimun tersebut di ladangnya dengan sebuah harapan. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Oe, oe, oe. Mbok Sirni pun terkejut, sekaligus kegirangan, karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang ibu akan memanggilmu Timun Emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang jelita, yang rajin membantu ibunya. Ia menjadi bunga kembang desa dan menjadi incaran banyak pemuda. Ibu, saya mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya Nak, jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 15 tahun lalu. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang anak. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam, tapi mengapa Bunda belum tidur? Dan kenapa wajah Bunda itu terlihat seperti sedang sedih dan memiliki masalah? Apakah Bunda
hari ini sedang memiliki begitu banyak masalah. Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, besok kita harus bekerja di ladang. Baiklah, jika Bunda tidak ingin bercerita kepada Timun. Di suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Dan paginya langsung pergi ke sana. Timun Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur ya. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, bolehkah Timun ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Di jalan menuju Gunung Kidul, Mbok Sirni bertemu dengan sepasang kakak beradik yang sedang beristirahat. Ia mendekati kakak beradik tersebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, aku ingin bertanya. Iya Mbak, ada yang bisa kami bantu? Aku hendak bertanya tentang petapa di Gunung Kidul. Apakah kalian tahu tentang dirinya? Mbak Sebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, aku ingin bertanya. Iya Mbak, ada yang bisa kami bantu? Aku hendak bertanya tentang petapa di Gunung Kidul. Apakah kalian tahu tentang dirinya? Mbok ingin bertemu dengan Pertapa. Beruntung sekali Mbok bertanya. Kami adalah murid dari Pertapa Gunung Kidul. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, akan memakan waktu karena ia tidak suka ditetangi sembarang orang. Hei, jangan katakan bahwa kita adalah muridnya. Sudahlah. Seperti yang ibu dengar, jika ibu ingin bertemu dengannya, ibu harus sedikit bersabar. Saya beri saran ke ibu. Jika bertemu seseorang yang butuh bantuan di sana, segera ibu bantu ya. Baiklah nak, aku akan mengikuti saran dari kalian. Terima kasih banyak. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata, orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang murah hati. Ini, ambillah sebuah imbalan untuk kebaikanmu, karena kau akan membutuhkannya. Terima kasih banyak. Mbok Sirni menerima dengan senang hati. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Bunda, aku sangat takut dimakan oleh raksasa itu. Dan juga aku takut berpisah dengan Bunda. Oh anakku, Bunda sangat takut kehilanganmu dan Bunda sangat menyayangimu. Ini bungkusan dari Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu ya. Baiklah Bunda, aku akan berusaha mengikuti saran dari Bunda. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji tersebut. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya sekarang. Anakku, cepatlah lari lewat belakang pintu rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas pun teringat akan bungkusannya. Maka ia menggunakan batu dari bungkusan tersebut. Raksasa mengaung kesakitan dengan keras. Namun itu belum cukup. Lalu
Timun Mas mengambil alat lain. Dan ia kemudian mengambil sebuah penyemprot ajaib berisi racun. Kemudian dengan cepat menyemprot mata sang raksasa. Mata sang raksasa seketika langsung membusuk. Timun Mas pun mengambil sebuah tali ajaib dan meletakkannya untuk membuat sang raksasa jatuh. Raksasa yang tidak bisa melihat jatuh dengan kesakitan yang tiada akhir. Tiba-tiba, sang petapa muncul dari dalam bungkusan dan merapal beberapa mantra untuk menyegel sang raksasa. Terima kasih Tuan, Anda telah membantuku. Tanpa berkata apapun, sang petapa hanya tersenyum dan menghilang. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Lanjut belajar yuk, Mer. Udah nggak kuat, ngantuk banget gua. Hai guys, kalian mau lanjut belajar ya? Kita boleh join bareng gak nih? Tapi gua ngantuk banget. Ngantuk, tapi nggak ada kopi. Coba deh ini, kopi praktis dan gak bikin ngantuk loh. Setelah makan kopi kok, matanya langsung terbuka dan fokus lagi belajarnya. Kopi kok, real coffee anytime, anywhere. Hai Sobat Scroll, masih di What's on Your Page. Dan kali ini kita lagi ada di segmen Random Talks, yang dimana aku bakalan ngebahas buku. Mungkin ini kayak bisa dibilangnya kayak book talks ya, tapi ini lebih ke random talks aja sih. Soalnya di waktu sekarang ini, di segmen ini aku nggak akan selalu membahas tentang buku, tapi sesuai segmen namanya itu adalah random talks, yang dimana aku akan bahas apapun yang random ya guys. Tapi kali ini aku akan memilih untuk membahas sebuah buku nih. Kalian ada gak sih yang tahu judul buku ini? Nah, jadi aku sekarang itu mau ngebahas buku yang judulnya adalah Days at Morisaki Bookshop. Nah, Days at Morisaki Bookshop ini karya Satoshi Yagasiwa. Novel ini bercerita tentang Takako, seorang wanita Jepang yang memutuskan tinggal di toko buku tua milik pamannya di Tokyo setelah patah hati. Aduh, mungkin ini dia mau menjalankan life after break-up-nya ya guys. Nah, sebuah kisah sederhana ini tapi indah banget, dan tentang buku, keluarga, dan akhirnya Takako menemukan kembali makna hidupnya yang sempat hilang. First of all, kita akan membahas tentang latar belakang bukunya dulu ya. Jadi novel ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tanggal 7 September 2010. Jadi kayak udah lama banget guys emang buku ini. Cuma buku ini sempat naik lagi karena adalah buku ini salah satu buku yang self improvement juga ya, ada quotes dan ada kayak kata-kata yang bagus gitu buat kehidupan ya, self improvement sih lebihnya. Cuma ini emang sebuah novel guys. Jadi ketika terbit itu di 7 September 2010, buku ini tuh langsung bestseller dan memenangkan Chiyoda Literature Prize. Dan penulisnya adalah Satoshi Yagasiwa. Novel debutnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Eric Ozawa dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 2023. Nah, lingkungannya adalah Jimboko, distrik buku bekas di Tokyo yang surganya para pecinta buku. Jadi di Jimboko ini sejalan-jalan itu emang toko buku tapi dia second hand. Kalau yang diceritain di Days at Morisaki Bookshop ini, jadi kalau di Jimboko tuh memang sewilayah inilah, di setiap jalannya itu dipenuhi dengan toko buku yang second hand. Ada beberapa toko buku yang emang dia baru gitu ya, bukunya belum dibuka segelnya sama sekali, tapi itu sedikit. Kebanyakan adalah buku-buku bekas dan buku-buku yang udah lama banget. Jadi kayak buat nostalgia aja gitu. Selanjutnya tokoh utama dari buku ini adalah namanya Takako. Umurnya 25 tahun. Takako ini dikecewakan pacarnya yang akan menikah dengan orang lain.
Lalu ia resign dan akhirnya diminta pamannya yaitu Satoru tinggal di toko buku keluarganya yang sudah turun-temurun. Nama dari toko buku ini adalah Morisaki Bookshop. Takako sendiri sebenarnya dia ini bukan pembaca, bukan orang yang gemar baca, tapi lambat laun karena Takako akhirnya mencoba menerima dan dia nggak punya hiburan lagi selain buku, karena dia kan emang tinggalnya di toko buku ya, menjaga toko buku tersebut yang sudah turun-temurun. Itu kalau nggak salah sih pas aku baca itu omnya itu adalah generasi ketiga. Nah, which is berarti si Takako ini adalah generasi keempatnya yang akan melanjutkan Morisaki Bookshop tersebut. Nah, Takako yang awalnya bukan baca tapi lambat laun jatuh cinta akhirnya sama buku dan komunitas pengunjung toko seperti Sabu, Tomo, dan lain-lain. Dan yang tadinya Takako ini mau menjalankan life after break-up-nya, akhirnya Takako menemukan kembali makna hidupnya ini, punya teman-teman baru, make a new friends with Sabu, Tomo, and teman-teman yang lain. Novel ini terbagi menjadi dua nih guys. Jadi bagian pertama itu fokus penyembuhan melalui buku dan tokonya, sedangkan bagian kedua menyentuh kisah masa lalu Satoru dan Momoko, yaitu sang istri yang akhirnya kembali lagi. Jadi si pamannya ini yang namanya Satoru ini sempat divorce gitu, jadi istrinya yang namanya Momoko ini dia tuh melarikan diri, dan akhirnya di novel part 2 ini Satoru dan Momoko ini akhirnya kembali lagi setelah lama tidak bersama. Nah, tema utama dari buku Days at Morisaki Bookshop ini adalah yang pertama ada healing dan menemukan jati diri. Dan di novel ini Satoru tuh bilang itu pelabuhanmu, setel saja jangkarnya sejenak. Jadi kayak membuat kita itu kayak merenungi gitu kan, menemukan jati diri. Ya itu sih buat healing guys, kayak self improvement juga. Terus yang kedua ada kekuatan komunitas pecinta buku. Jadi di buku ini tuh ya ada momen dimana Takako merasa terhubung lewat sentuhan buku bekas atau bunga kering di antara halamannya. Jadi bikin si Takako ini lebih relax gitu, dan akhirnya kayak dia menerima apa yang sudah terjadi di dalam hidup dia. Terus yang ketiga ada keluarga dan hubungan. Jadi ini kan mengangkat juga konflik rumah tangga antara Satoru dan Momoko yang memperlihatkan refleksi tentang rekonsiliasi dan cinta yang realistis gitu. Nah, terakhir ada Beauty in Simplicity. Narasi yang memperlihatkan kecantikan aktivitas sehari-hari. Kayak si Takako ini kayak seru banget dan nyaman banget sih. Cara dia merapikan rak buku, seduh kopi, baca santai, ini bener-bener slow living gitu di Jimboko. Setelah sebelumnya dia kan satu kantor sama mantan pacarnya, dan itu kayak hiruk pikuk perkantoran, budak korporat gitu. Akhirnya dia bisa slow living di Jimboko. Nah guys, itu dia random talks kita yang book edition. Setelah ini aku akan memutarkan lagu August dari Taylor Swift sebelum aku akan menutup atau aku akan meng-closing What's on Your Page ini ya. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of are you sure? Never have I ever before, but I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine.
Face twisted in bed sheets, I get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. 'Cause you were never mine. Never mine. But do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car, and then cancel my plans just in case you call. Back when I was living for the hope of it all, for the hope of it all. Meet me behind the mall. Remember when I pulled up and said get in the car, and then cancel my plans just in case you call. Back when I was living for the hope of it all, for the hope of it all, for the hope of it all. Nah, sobat scroll, aduh nggak kerasa banget ya, 1 jam loh kita bareng di What's on Your Page. Udah mau kelar ini acaranya. Minggu depan aku bakalan balik lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, tapi bahasannya beda. Nama aku Zahra, pamit dulu dari What's on Your Page. Dan jangan lupa tetap di 102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Bye guys.